Bapak Ibu warga usia lanjut sederhana yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi baik dan sehat. Saat ini saya berada di depan gereja, di depan mural, dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk jalan-jalan sebentar melihat kondisi gereja kita. Yuk kita ikuti sebentar. Yuk kita akan masuk sebentar ke dalam. Ini adalah ruang halaman depan gereja. Nah, ini Bapak Ibu kondisi depan gereja kita yang dulunya ada teras, sekarang sudah dibongkar total dan akan diganti dengan teras yang baru. Ini baru dipasang tiang-tiang penyangga dak untuk teras depan gereja kita. Nah, ini sekarang kita akan masuk. Ini adalah ruang samping gereja, sayap sebelah timur. Sudah dipasang kanopi. Ini adalah yang dulu menjadi aula, sekarang menjadi sayap timur. Ini adalah kanopi yang nantinya akan jadi garasi mobil gereja. Ini adalah ruang gereja. Kondisinya seperti saat ini, sudah dipasang plafon. Sudah terpasang plafon. Ini adalah sayap yang sebelah barat. Nah, ini nantinya akan dibuat taman di dalam gereja. Jadi di belakang sayap barat, sayap timur, belakang nanti ada taman kecil untuk memberi kesegaran udara buat kita yang beribadah di dalam gereja. Nah, ini adalah di bawah balkon. Itu balkon. Ini adalah ruang bawah balkon. Sudah dipasang plafon juga. Nah, demikian Bapak Ibu kondisi gereja kita sekarang. Semuanya masih dalam proses pembangunan. Kiranya Bapak Ibu dapat mendukung baik dalam doa ataupun apalah yang lainnya juga, agar gereja kita tetap bisa dibangun terus, direnovasi terus sampai selesai dan bisa kita gunakan untuk ibadah nanti. Sekarang kita akan sama-sama masuk di dalam perenungan kita. Bagaimana Bapak Ibu perjalanan kita tadi? Kita menyaksikan sebentar keadaan gereja kita. Kiranya itu bisa mengobati kerinduan kita kepada gereja kita yang kita cinta ini, yang sedang direnovasi. Kita berharap bahwa pada saat nanti kita bisa berkumpul kembali di gereja untuk bersekutu bersama. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu pada setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu pada setiap kami Tuhan. Pada saat ini kami semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan sungguh sukacita kami bisa bersama-sama berkumpul walaupun melalui media komunikasi YouTube. Tapi kami percaya bahwa Engkau satukan hati kami Tuhan yang rindu untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Bismillah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara buat kami semua, sehingga firman-Mu menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, dan selalu mengajar kami untuk selalu berpegang teguh pada Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan pada sore hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 73 ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat ke-28 yang demikian bunyinya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu, saya teringat ketika saya bersepeda, saya goes, kebetulan saya mampir di salah satu anggota warga usia lanjut Semenhana. Saat itu ketika saya datang ke rumahnya, saya ketuk-ketuk pintu, lama kok tidak dibukakan, apa orangnya pergi. Saya ketuk lagi, ketuk pintu, kok juga tidak ada suara dari dalam, tidak ada yang dibukakan. Saya berpikir lagi, apa sedang bepergian atau ada acara kemana. Tapi kondisi rumahnya juga terang, lampu juga masih menyala. Apakah memang orangnya tidak ada atau kemana? Saya tunggu sebentar, saya ketok lagi, tok 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 tok. Kemudian terdengar suara, Dilut, tunggu. Oh, berarti di dalam ada orang. Saya nunggu beberapa saat, Bapak Ibu. Akhirnya orang ini keluar. Dia seorang ibu-ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menebak siapa dia. Ibu ini mengatakan, "Enten suwe yo." Saya bilang, "Yo ora suwe-suwe banget gitu." "Ki apa to, Bu?" "Aku ki kayak ndonga, baru berdoa." Dia bilang begitu. Aku tuh naik sore mesti selesai baratus ki yuk berdoa. Oh, bagus itu, Bu. Puji Tuhan gitu. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik yang menggelitik hati saya dengan keberadaan ibu ini. Dia tiap hari dia bercerita bahwa tiap hari dia tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Dia selalu membaca firman Tuhan. Di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya, dia selalu menceritakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menekan, aku ki nek ora maca Alkitab iki koyone ana rasa sing kurang gitu loh. Dia makan kalau dia tidak membaca Alkitab, dia tidak membaca firman Tuhan, sepertinya ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Ya, benar Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak kita sandarkan pada firman Tuhan, ya memang sepertinya mungkin ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, dari renungan inti, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. 3 hal itu saya singkat dengan nama SKB. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah kenal dengan istilah SKB ya. SKB yang kadang membuat heboh buat kita semua, yaitu surat keputusan bersama. Wah, SKB 3 menteri, tapi ini bukan SKB yang itu ya. Ini adalah SKB yang lain. Yang pertama Bapak Ibu, S yang pertama yaitu sarapan firman Tuhan. Nah, ini adalah sarapan firman Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya dapatkan dari cerita ibu ini, dia tiap hari kalau tidak membaca Alkitab itu sepertinya ada yang kurang. Ya, itulah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenali S yang pertama, yaitu sarapan firman Tuhan. Nah, sarapan firman Tuhan artinya tiap hari kita
mendekatkan diri pada Tuhan, bisa dengan membaca Alkitab atau renungan. Kalau Bapak Ibu mengikuti grup WA GKI Muntilan tiap pagi, Ibu Gembala kita, Ibu Kristi itu selalu membagikan renungan saat teduh bagi kita tiap pagi. Bapak Ibu pagi hari bisa sarapan dengan renungan yang telah dibagikan, sarapan firman Tuhan. Kita memang tidak hanya butuh sarapan-sarapan yang lain, sarapan nasi atau apapun, tapi kita juga membutuhkan sarapan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini ya yang akan menguatkan iman kita, menguatkan hati kita. Firman Tuhan ini akan menjadi jalan hidup yang dapat memberikan terang, kecerahan, kebahagiaan dalam hati kita. Firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Ia juga menjagai iman kita agar tetap kuat dan sehat. Itu adalah S, sarapan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, S kemudian K. K itu adalah ketekunan. Ya, kita harus tekun. Kita harus tekun untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bersukacita senantiasa, bersabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga adalah tekun di dalam doa, ya. Tidak hanya baca Alkitab, tetapi juga tekun di dalam berdoa. Ketekunan ini akan selalu mengajarkan kita, mengingat kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Ketika kita dengan tekun berdoa, dengan tekun rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan, niscaya ketekunan itu akan ketekunan itu akan seolah-olah mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga kita tanpa paksaan, kita tanpa rasa terpaksa, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Itulah yang kedua ya Bapak Ibu, ketekunan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah SKB. Ya, yang ketiga adalah B, yakni bersyukur. Bersyukurlah bahwasanya Tuhan itu sangat baik bagi kita, bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu, ya kita semua ya sudah mengalami pandemi yang sudah berjalan mungkin sekitar 2 tahun lebih ini ya. 2 tahun lebih kita bersama-sama menghadapi pandemi. Tentunya banyak hal yang kita alami. Ya mungkin contohnya kita tidak bisa bersekutu di gereja, kita mungkin jarang berjumpa dengan saudara kita yang lain. Itu menyebabkan kerinduan-kerinduan kita yang tertahan. Kita mau berkumpul tapi masih masa pandemi. Itu baru rasa kerinduan kita bertemu dengan saudara kita yang lain. Belum kerinduan kita untuk bersekutu bersama saudara kita yang lain di gereja. Gereja kita sedang direnovasi, ada pandemi, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Itulah kerinduan-kerinduan kita. Kemudian yang lain, mungkin masalah yang lain yang kita hadapi selama kita menghadapi pandemi ini. Mungkin sakit, mungkin banyak masalah, mungkin banyak rasa khawatir dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur dengan keadaan apapun yang kita alami. Bersyukurlah bahwasanya Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Kalau kita boleh melihat kehidupan kita, ya walaupun di tengah masa pandemi kita semua boleh ada dalam kondisi yang sehat, meskipun sakit, meskipun dalam keadaan yang kekurangan, tetapi Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 73 ayat yang ke-28, pemazmur menceritakan bagaimana dia mengalami kesesakan, bagaimana dia mengalami kepahitan, tetapi apa yang dia rasakan, bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasakan sukacita, dia merasakan hal yang baik di dalam hidupnya, sehingga dia mengatakan, tetapi aku
Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menyediakan segala pekerjaannya. Di tengah kepahitannya, di tengah kesesakannya, di tengah kecemasannya, ia terus bersandar kepada Allah. Supaya apa? Apa yang ia alami, apa yang ia rasakan bisa ia ceritakan kepada orang lain. Bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah mencintai kehidupannya, bagaimana Allah menolong dirinya, bagaimana Allah menyertainya, bagaimana Allah mengangkat dia, menopang dia. Ketika ia jatuh, ia tidak tergeletak, tangan Allah menopangnya. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu dan saudara dan kita semua. Kita yakin bahwa di tengah situasi apapun, di tengah kepahitan, di tengah kesesakan, di tengah kekhawatiran, di tengah cemasan, di tengah rasa sakit kita, rasa kelemahan kita, ada Allah yang akan senantiasa menolong kita. Jadi Bapak Ibu, 3 hal yang akan kita lakukan bersama-sama, yakni sarapan firman Tuhan yang akan menguatkan, menyehatkan iman kita. Kemudian bertekun di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa, di dalam merenungkan firman Tuhan, sehingga ketekunan itu akan selalu mendarah daging dalam kehidupan kita. Kita tidak terpaksa untuk melakukannya, tapi karena itu adalah gaya hidup kita sehari-hari untuk selalu bertekun, berdoa, membaca firman Tuhan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Bersyukur, meyakini bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari di tengah usia kita yang sudah lanjut, kita meyakini bahwa meski usia lanjut itu tidak masalah. Meski usia lanjut itu tidak masalah. Senajan wis tuwa ya ora apa-apa. Ya, karena itu adalah sudah menjadi ketentuan bagi kehidupan kita, dalam hidup kita, bahwa kita akan semakin tua, kita akan makin rapuh. Tapi ya ora apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada buat kita. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus akan memelihara kita. Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Yakinilah itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita akan tetap bersandar pada Tuhan. Kita akan sama-sama tiap pagi sarapan firman Tuhan. Kita akan sama-sama bertekun di dalam doa. Tekun berdoa buat gereja kita, buat Simon Hana, buat anak-anak kita, buat saudara kita, buat negara kita, buat semuanya. Kita tekun melakukannya di dalam doa. Kita doa buat mereka semua, sehingga Tuhan tidak hanya memelihara hidup kita, tapi juga memelihara seluruh kehidupan kita bersama orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah bersyukurlah. Bersyukur dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Bersyukurlah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita mengaca di dalam kehidupan sehari pasar bahwasanya Tuhan itu baik buat kita. Di Bapak Ibu, kiranya renungan ini menguatkan kita, menguatkan iman, menyehatkan iman kita, menyehatkan iman kita di tengah kerapuhan kita, di tengah usia lanjut kita. Mari kita katakan tidak masalah, karena Tuhan bersama kita. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Allah yang Maha Baik, kami sungguh sangat bersyukur dan bersukacita untuk waktu dan kesempatan saat ini Tuhan. Engkau persatukan anak-anak-Mu Tuhan di dalam renungan Simon Hana. Ya Tuhan, kami berdoa buat Simon Hana, kiranya Tuhan berkati setiap opa, oma, bapak, ibu,
di tengah usianya yang lanjut ini, Tuhan kiranya semakin menguatkan iman saudara kami, Tuhan semakin mengokohkan iman, dan Tuhan nanti menjagai setiap mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang saat ini sedang direnovasi. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, baik pendanaan, baik para tukang, baik para donatur, baik para jemaat yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati sehingga gereja kami bisa cepat selesai, semuanya bisa berjalan dengan lancar karena berkat anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa negara kami di tengah pandemi saat ini. Kiranya Tuhan juga berkati untuk kemudian kami, terlebih untuk vaksinasi yang masih terus berjalan, baik bagi orang tua, dewasa maupun anak-anak. Kiranya semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga warga negara kami Tuhan semua boleh kesehatan yang kepada Engkau Tuhan melalui vaksin COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, permasalahan kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di dalam persekutuan kita